Selamat datang di Pencanangan, Sulawesi Tengah, negeri 1000 megalit. Negeri 1000 megalit. Itulah julukan ikonik bagi Provinsi Sulawesi Tengah yang menyimpan banyak harta karun peninggalan leluhur sejak ribuan tahun silam di zaman megalitikum. Di zaman dulu, megalit biasanya dibangun dan dibentuk menjadi suatu monumen untuk keperluan ritual religius atau upacara-upacara tertentu menurut tradisi kala itu. Di Indonesia, megalit berada di berbagai wilayah seperti di Flores, Sumba, Nias, Samosir, dan yang paling banyak ditemukan saat ini yaitu di kawasan Cagar Biosfer Lorelindu, Provinsi Sulawesi Tengah. Temuan megalit di Sulawesi Tengah mempunyai bentuk dan fungsi yang berbeda-beda. Ada yang dibuat sebagai figur pemujaan, alat pertanian, hingga ada yang dijadikan sebagai makam. Bapak Ibu yang berbahagia yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan tabeah. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, selamat datang di Desa Kolori, Kecamatan Lore Barat, Kabupaten Poso, dalam acara Pencanangan Negeri 1000 Megalit Sulawesi Tengah. Tentunya agar acara ini dapat berjalan dengan lancar dan penuh hikmat, kita akan awali acara ini dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ketua Umum Majelis Sinode GKST. Kepada Bapak Pendeta Jadara Mutasia BMTH, dengan hormat kami persilahkan. Dalam rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas kasih dan berkatnya yang dianugerahkan pada kita, terutama dalam rencana besar pencanangan Sulawesi Tengah sebagai negeri 1000 megalit. Oleh karena itu kita akan berdoa syukur kepada Tuhan menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya mengajak kita dan saya akan memimpin doa ini menurut tata cara agama Kristen. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah atas kasih dan anugerah-Mu yang kami terima dan nikmati dalam kehidupan kami. Kami adalah manusia yang beradat dan beradab, yang senantiasa mempersembahkan ungkapan syukur dan pujian, karena kami makhluk yang begitu mulia di hadapan-Mu. Kami diberi hikmat untuk menghargai peradaban para leluhur kami, karena ini bahagian dari peradaban manusia yang terus berkembang di tengah kehidupan ini. Jikalau saat ini bersama dengan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah, bersama dengan Bapak Gubernur Sulawesi Tengah, Bapak Rusdi Mastura, dengan pemerintah daerah Kabupaten Sulawesi Tengah, bersama dengan seluruh masyarakat adat Tampol Lore, kami bersyukur kepadamu Tuhan, hari ini, hari yang sangat spesial bagi kami, dengan dicanangkannya Sulawesi Tengah sebagai negeri 1000 megalit. Ini menjadi kekayaan Sulawesi Tengah yang kami harus jaga dan pelihara. Dan bahkan dengan dicanangkannya Sulawesi Tengah sebagai negeri 1000 megalit, maka wilayah Tampol Lore
Tampo Bahada, Tampo Pekurehua akan menjadi destinasi wisata yang akan dikunjungi oleh banyak orang, yang akan berdampak luas secara positif bagi kehidupan masyarakat Tampo Lore dan masyarakat Sulawesi Tengah. Oleh karena itu ya Tuhan Allah, kami berdoa kepadamu, beri kesehatan dan kekuatan kepada pimpinan daerah kami, Bapak Rusdi Mastura, bersama dengan semua bupati di Sulawesi Tengah, pemerintah daerah Kabupaten Sulawesi Tengah, sehingga dengan kepemimpinan mereka akan membawa masyarakat Sulawesi Tengah menggali segala potensi yang ada dan memajukan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah. Seluruh rangkaian acara yang akan dan sedang digelar saat ini dengan pencanangan Sulawesi Tengah sebagai negeri 1000 megalit, biarlah semua acara itu Tuhan akan berlangsung dengan baik. Dan kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu jua. Ketika sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Engkau tuntun sertai kami Tuhan dalam perjalanan pulang kami. Bahkan agenda yang lain yang akan digelar sebentar malam dengan Festival Danau Poso di Tentena, juga Tuhan akan memberkati semua itu sehingga pula akan berjalan dengan baik. Berkati seluruh masyarakat Tampo Lore yang akan terus memelihara, merawat segala peninggalan leluhur kami sebagai bahagian dari peradaban yang akan dilestarikan di tengah perkembangan yang ada. Terima kasih ya Tuhan, ampuni dosa kami persembahkan doa kami ini kepadamu di dalam Tuhan kami, Kristus Yesus Juru Selamat kami. Amin. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Jadara Mutasia BMTH selaku Ketua Umum Majelis Sinode GKST. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin kami persilakan duduk kembali.
Kita melangkah pada acara selanjutnya, yaitu laporan panitia yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Pencanangan Negeri 1000 Megalit Sulawesi Tengah. Dengan hormat kami mengundang Dr. Haji Rudi Dewanto, SEMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Selamat siang, yang saya hormati, yang mewakili Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Yang saya hormati Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau yang mewakili. Yang saya hormati dan kami banggakan Bapak Gubernur Sulawesi Tengah. Yang saya hormati unsur Forkopimda Provinsi Sulawesi Tengah dan juga unsur Forkopimda Kabupaten Kota yang sempat hadir. Yang saya hormati para bupati dan wali kota se-Sulawesi Tengah. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten Kota se-Sulawesi Tengah. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan komunitas seni, para pemerhati dan penggiat pariwisata. Yang saya hormati juga para camat di kawasan Tampolore, Lindu, Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi. Yang saya hormati rekan-rekan media, serta hadirin dan undangan masyarakat Sulawesi Tengah dan masyarakat yang sudah hadir pada pagi ini yang berbahagia. Puji dan syukur senantiasa kita paturkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, kita semua dapat hadir bersama-sama pada pelaksanaan pencanangan Sulawesi Tengah Negeri 1000 Megalit atau Grand Launching Sulawesi Tengah Negeri 1000 Megalit. Mohon izin Bapak Gubernur, Bapak Ibu sekalian, selaku Ketua Panitia Pelaksana Pencanangan, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kerja keras, kolaborasi, dan dedikasi banyak pihak, khususnya dari unsur jajaran Pemda Kabupaten Poso yang dihadiri atau yang dinakodai oleh Ibu Bupati Poso dan juga Pak Bupati Sigi yang terkait dengan wilayah Megalit ini, sehingga acara pada ini dapat terlaksana dengan baik sama dengan saat ini. Sekali lagi juga kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada jajaran stakeholder, mitra kerja, maupun masyarakat yang telah turut berkontribusi dan turut meramaikan serta menyukseskan penyelenggaraan kegiatan pencanangan Sulawesi Tengah Negeri 1000 Megalit pada pagi ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini mohon izin juga kami melaporkan beberapa hal terkait dengan Grand Launching pelaksanaan pencanangan Sulawesi Tengah Negeri 1000 Megalit sebagai berikut. Yang pertama, dasar pelaksanaan. Ada beberapa dasar perundangan yang ada, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Dan yang keempat, terkait dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan dan juga Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kebudayaan Daerah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, yang kedua, maksud dan tujuan. Kegiatan ini, pencanangan ini dimaksudkan untuk
yang pertama, mewujudkan penetapan warisan budaya dunia megalit di kawasan Lorelindo oleh UNESCO, serta meningkatkan pemajuan kebudayaan demi tercapainya indeks pembangunan kebudayaan di Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun tujuannya yaitu yang pertama, untuk melestarikan warisan budaya dunia oleh pemerintah dan masyarakat dengan salah satu tujuan utamanya adalah melestarikan situs-situs megalitik yang ada di Sulawesi Tengah. Yang kedua, untuk mengembangkan pariwisata di Sulawesi Tengah yang memiliki potensi besar, khususnya terkait dengan potensi adanya pemindahan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur di tahun depan. Dan yang ketiga, untuk pemberdayaan masyarakat, yaitu dengan menggerakkan masyarakat lokal, terutama kelompok adat dalam rangka pelestarian megalitikum. Yang keempat, tujuan ini juga untuk menekan kolaborasi untuk kesempatan membangun kerjasama antara pemerintah pusat, daerah, dan juga masyarakat, akademisi, dan juga pemangku kepentingan lainnya. Dan yang kelima, tujuan kegiatan ini juga untuk promosi pendidikan yang juga dapat menjadi platform untuk pendidikan dan penelitian para ahli dan juga akademisi. Yang ketiga, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk ruang lingkup kegiatan ini yaitu ruang lingkup cagar budaya di kawasan megalitik Lorelindo yang jadikan tagline Sulawesi Tengah sebagai negeri 1000 megalit. Adapun kegiatan-kegiatan yang terkait dengan ini yaitu dalam rangka kegiatan pelaksanaan pencanangan Sulawesi Tengah negeri 1000 megalit ada sejumlah kegiatan. Yang pertama, sudah dilaksanakan soft launching oleh Bapak Wakil Presiden tanggal 3 Oktober 2023 terkait dengan Sulawesi Tengah negeri 1000 megalit. Yang kedua, saat ini juga kegiatan grand launching Sulawesi Tengah negeri 1000 megalit yang akan dilaksanakan oleh Bapak Gubernur Sulawesi Tengah. Ada pun kegiatan ketiga, yaitu Bapak Gubernur tidak hanya kegiatan launching saja, setelah ini ada kegiatan penyerahan bibit ikan air tawar dan juga bibit durian untuk kita masyarakat saat ini. Bahwa itu sebagai langkah nyata Bapak Gubernur terkait dengan pencanangan negeri Sulawesi Tengah negeri 1000 megalit. Yang ke depan akan dilaksanakan sesuai arahan Pak Gubernur adanya seminar terkait dengan Sulawesi Tengah negeri 1000 megalit. Dan juga yang tidak kalah penting, Provinsi Tengah bersama masyarakat terkait, kabupaten terkait akan mengurus terkait dengan Sulawesi Tengah negeri 1000 megalitikum menjadi warisan dunia di dalam UNESCO, yaitu United Nations Educational, Scientific, dan juga Cultural Organization di PBB. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk tambahan informasi bahwa megalitikum di Sulawesi Tengah ini sebanyak 118 buah situs dengan tinggalan arkeologi lebih dari 2000 buah, dengan rincian di Lembah Bada 35 buah situs dan tinggalan arkeologi 186 buah TA. Kemudian Lembah Pua 32 situs, 829 buah tinggalan arkeologi, Lembah Napu 79 buah, dan juga arkeologi Lembah Napu dan Lorelindo 22 buah situs dan juga 240 buah arkeologi. Dengan total 118 buah situs dan lebih dari 2007 tinggalan arkeologi tersebar di Kabupaten Poso dan juga Kabupaten Sigi. Hal ini menunjukkan bahwa Sulawesi Tengah betul-betul tidak hanya cuma 1000, dengan dukung tinggalan jumlahnya pun lebih dari 1000 tinggalan arkeologi. Selanjutnya Bapak Ibu kami laporkan di sini bahwa terkait dengan biaya pelaksanaan, sumbernya di sini yaitu dari sumber APBN, maksud kami APBD dan sumber lain yang sah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kami mengakhiri laporan ini, mohon perkenan kami membacakan sedikit pantun pada kesempatan ini. Berkeliling Danau Poso dengan menaiki rakit,
sambil menikmati kue dari keju. Mari sukseskan pencanangan Sulawesi Tengah negeri 1000 megalit demi masyarakat Sulawesi Tengah yang lebih sejahtera dan lebih maju. Demikian laporan dari kami, sampaikan kepada Pak Gubernur khususnya, Bapak Dinas semuanya, dan selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Gubernur Sulawesi Tengah dapat memberikan sambutan sekaligus meresmikan pelaksanaan grand launching pencanangan Sulawesi Tengah negeri 1000 megalit. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Santi Santi Om, salam Pancasila. Demikianlah laporan panitia pelaksana pencanangan Sulawesi Tengah negeri 1000 megalit oleh Dr. Haji Rudi Dewanto SEMM. Selanjutnya, sambutan Bupati Poso. Kepada yang kami hormati Bupati Poso, Ibu Verna Gladys Mary Ingkiriwang, kami persilahkan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian, Shalom. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Tabea Petubunaka, salam Pancasila. Yang kami hormati Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau pejabat yang mewakili. Yang kami hormati Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau pejabat yang mewakili. Dalam hal ini ada Ibu Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi dan Regulasi. Terima kasih Ibu. Yang kami hormati, kami cintai, kami sangat banggakan Bapak Gubernur Sulawesi Tengah. Terima kasih Bapak Gubernur sudah hadir bersama kami masyarakat Kabupaten Poso. Yang kami hormati Kepala Balai Taman Nasional Lorelindo. Yang kami hormati pejabat kementerian lembaga yang sempat hadir pada saat ini. Yang kami hormati anggota Forkompimda Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Danrem, juga Bapak Wakil Ketua DPRD, Bapak Kapolda, Bapak Kajati. Yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Yang kami hormati Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Tengah, serta Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah. Kami hormati para pejabat instansi vertikal Provinsi Sulawesi Tengah. Yang kami hormati Dan Lanal Palu, yang kami hormati Kabinda Sulawesi Tengah, yang kami hormati Bapak Bupati Sigi beserta para kepala daerah seprovinsi Sulawesi Tengah atau pejabat yang mewakili, yang kami hormati para kepala OPD Provinsi Sulawesi Tengah, yang kami hormati anggota Forkompimda Kabupaten Poso, yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Poso. Kami hormati para pengusaha, investor yang sempat hadir pada kesempatan ini. Kami hormati Ketua Majelis Sinode GKST beserta seluruh jajaran, serta seluruh pimpinan organisasi keagamaan yang hadir pada kesempatan ini. Kami hormati pimpinan perguruan tinggi Universitas Sulawesi Tengah, para pejabat instansi vertikal Kabupaten Poso, serta yang kami hormati Ketua Lembaga Adat Pamona Poso, Tuana Mahile Robobada, Tuana Mahile Tampo Behoa, Ketua Majelis Hondo Tampo Pekurehua Tawaelia, yang kami hormati para pimpinan BUMN, BUMD, perbankan se-Sulawesi Tengah, yang kami hormati para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan,
serta kami hormati para camat, lurah, dan kades se-Kabupaten Poso, serta kami hormati para wisatawan mancanegara dan domestik, teman-teman wartawan dan media, teristimewa masyarakat budaya Sulawesi Tengah, masyarakat Tampo Badat, dan para undangan yang kami muliakan. Pertama, kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang sudah memberikan kita semua kesehatan, sehingga pada kesempatan ini kita semua berkesempatan dapat hadir dalam acara pencanangan Sulawesi Tengah, negeri 1000 megalit pada saat yang indah ini. Hadirin yang kami muliakan, sebagaimana dipahami bersama bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam kebudayaan dan ribuan cagar budaya dari Sabang sampai Merauke yang merupakan peninggalan dari nenek moyang kita. Sulawesi Tengah sebagai bagian dari Indonesia adalah negeri yang kaya akan sejarah, budaya, dan keindahan alam, memiliki potensi besar untuk menjadi destinasi wisata unggulan. Kita tidak hanya memiliki keindahan alam yang luar biasa, tetapi juga megalit-megalit yang merupakan warisan nenek moyang kita. Batu-batu raksasa yang tersebar di seluruh daerah kita adalah bukti nyata dari kejayaan masa lalu. Mereka adalah saksi bisu peradaban yang pernah ada di daerah ini, dan kita memiliki kewajiban untuk menjaga dan memahami warisan ini yang menyimpan cerita dan makna yang mendalam. Secara spesifik, Kabupaten Poso merupakan suatu entitas daerah yang didiami berbagai macam etnik. Keberagaman etnik tersebut menjadikan Kabupaten Poso syarat dengan nilai budaya lokal yang luhur dan tidak ternilai harganya. Dengan dicanangkannya negeri 1000 megalit, kita membuka pintu bagi wisatawan untuk menjelajahi kekayaan alam dan budaya yang dimiliki oleh Sulawesi Tengah, khususnya Kabupaten Poso. Dengan mempromosikan potensi megalit ini, kita bisa membuka peluang baru untuk sektor pariwisata, bisa menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Hadirin yang berbahagia, Bapak Gubernur yang kami hormati, dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Poso, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Poso tahun 2021-2026, yaitu menjadikan Kabupaten Poso maju, tangguh, dan terdepan di Sulawesi Tengah. Maka berbagai upaya dikerahkan, termasuk mendorong pemberdayaan potensi budaya dan pariwisata di Kabupaten Poso agar tetap lestari, terus berkembang, serta dapat meningkatkan perekonomian masyarakat menuju Poso sejahtera. Oleh karena itu, kami selaku pemerintah daerah Kabupaten Poso mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gubernur atas perhatian yang begitu besar bagi pelestarian situs cagar budaya di Kabupaten Poso, sehingga menjadi ikon pariwisata andalan Sulawesi Tengah. Di tengah kesibukan beliau dan di tengah kondisi kesehatan beliau, kami sangat mengapresiasi dan sangat menghargai. Tentu kami respek dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur sudah meluangkan waktu untuk datang bersama-sama dengan kami, bersama-sama dengan kita semua yang ada di Tampo Badak ini. Doa kami dari seluruh masyarakat Kabupaten Poso, Bapak Gubernur selalu diberikan kesehatan, kekuatan dalam menjalankan tugas, dalam mencintai dan mengayomi seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Poso, teristimewa seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah. Kami juga memberikan apresiasi kepada Majelis Hondo Tampo Behoa, Majelis Hondo Tampo Pekurehua, dan Tuana Mahile Robobada, serta seluruh jajaran didukung oleh pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan seluruh masyarakat adat yang konsisten menjaga dan merawat situs cagar budaya ini sebagai upaya pelestarian nilai-nilai budaya daerah
secara turun-temurun sehingga tetap lestari dan bisa kita banggakan sampai dengan saat ini. Hadirin sekalian yang kami hormati, Pencanangan Sulawesi Tengah Negeri 1000 Megalit tentunya bukan hanya semata-mata sebuah acara seremonial. Ini adalah panggilan untuk kita semua, baik sebagai pemerintah maupun sebagai masyarakat, untuk kita bersatu dalam upaya melestarikan megalit ini. Melestarikan megalit bukan hanya tentang menjaga batu-batu tersebut tetap ada, tetapi juga tentang menjaga nilai-nilai budaya dan sejarah yang terkait dengannya. Untuk memaksimalkan kerja-kerja cemerlang masyarakat adat Tampolore dalam menjaga nilai-nilai tersebut, tentu dibutuhkan satu tekad yang bulat, serta tujuan bersama membawa masing-masing lembaga dan masyarakat adat ini lebih eksis dan matang yang akan dirumuskan dalam berbagai pertemuan musyawarah lembaga adat, serta kegiatan festival budaya dan kegiatan lainnya dari tingkat kabupaten sampai pada tingkat di bawahnya secara kontinu setiap tahunnya. Karena itu pemerintah daerah tentu mendorong semua lembaga dan masyarakat adat se-Tampolore senantiasa dapat bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Poso dan seluruh komponen daerah dalam pembangunan pemerintahan dan pelayanan sosial kemasyarakatan, sehingga pada akhirnya bersama seluruh elemen masyarakat Poso dapat mewujudkan cita-cita bersama kita ke depan. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan istimewa ini. Harapan kami juga pada malam hari ini kami akan mengadakan pelaksanaan pembukaan Festival Danau Poso di Kota Tentena. Harapan kami Bapak Ibu semua yang hadir pada kesempatan ini juga bisa berkesempatan hadir bersama dengan kami masyarakat Kabupaten Poso untuk kita bersama-sama menikmati Festival Danau Poso yang kita namakan tahun ini temanya Pesta Rakyat Padungku. Semoga bisa kami bertemu malam ini bersama dengan Bapak Ibu hadirin sekalian. Kita memajukan sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Poso, pariwisata yang ada di Sulawesi Tengah. Semoga Tuhan Maha Kuasa selalu memberikan kita semua petunjuk dan ridhonya dalam kita semua menjalankan pengabdian kita kepada daerah, kepada bangsa yang kita cintai, dan semoga apa yang kita lakukan saat ini niscaya akan berbuah manis di masa yang akan datang. Dan selanjutnya kami mohon Bapak Gubernur dapat memberikan arahan sekaligus mencanangkan Sulawesi Tengah Negeri 1000 Megalit. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi. Demikianlah sambutan Bupati Poso, Ibu Dr. Verna Gladys Mary Inkiriwa. Selanjutnya bersama-sama kita akan mendengarkan sambutan Gubernur Sulawesi Tengah. Dengan hormat Bapak Haji Rusdi Mastura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tabe, salam Pancasila. Yang saya hormati yang mewakili Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI, yang mewakili Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, tenaga ahli Menteri Bidang Reformasi, Regulasi dan unsur Forkopimda Provinsi Sulawesi Tengah, yang dalam ini ada Pak Dandrem, ada Kapolres mewakili, Kapolda, ada Wakajati mewakili, dan ada Ketua Pengadilan. Ya, yang saya hormati
Bupati Poso, Bupati Sigi dan Lombongan, dan para bupati yang sempat hadir di tempat ini, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tidak ada, mohon maaf saja. Unsur Forkopimda Kabupaten Kota se-Sulawesi Tengah yang berkesempatan hadir, khususnya Forkopimda Kabupaten Poso, para kepala OPD, badan instansi maupun penjabat pemerintah serta pimpinan badan usaha lingkup provinsi dan kabupaten kota se-Sulawesi Tengah, para camat di kawasan Tampolore, Lindu, Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi, para kepala desa yang sempat hadir, para asisten 1, asisten 2 tadi sebagai ketua panitia, asisten 3 semua hadir, para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan komunitas seni, para pemerhati dan penggiat pariwisata, rekan-rekan media, serta hadirin undangan media, khususnya ada Metro, ada TV One. Selamat datang di negeri Tampolore, negeri 1000 megalit ini. Mengawali sambutan ini, saya mengajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas nikmat dan kesehatan dan kesempatan yang diberikan sehingga kita dapat hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka pelaksanaan pencanangan Sulawesi Tengah Negeri 1000 Megalit, Grand Launching Megalit di Lembah Bada khususnya. Tapi demikian juga saya sekaligus lembah-lembah lain. Ada lembah Beso, ada lembah Napu, ya. Khususnya ada, saya lihat tokoh-tokoh adat dari ketiga Tampolore ini ada, dan saya gembira dan masyarakat sini masih memegang keras adat istiadat yang ada. Oleh sebab itu sekali lagi saya bergembira bahwa masyarakat Lore seperti ini adanya. Saya datang, saya pikir tadi, laporannya Pak Ketua Pengadilan barangkali cuman, tapi ini kali saya gembira karena masyarakat Tampolore sangat antusias. Sebenarnya saya kenal Lore ini dari zamannya Pak Kabo. Saya berteman dengan anak-anaknya, saya sering ke Napu dan akhirnya saya melihat megalit yang ada di Napu. Dan sebenarnya dari zaman wali kota saya pingin, tetapi bukan tugas wali kota mencanangkan, sehingga waktu saya gubernur itu merupakan saya punya kesempatan untuk menjadikan lembah Bada ini, lembah Lore menjadi menjadi megalit. Karena saya baca juga lahat, saya baca tentang Gunung Padang, apa segala macam itu, wah biasa-biasa saja. Malah di sini saya juga ingin tanya, nanti kita perlu pelajari kenapa patung-patung itu tidak ada telinga dan tidak ada mulut. Itu juga saya akan ingin tahu bahwa arti. Tapi menurut saya bahwa masyarakat Lore ini tidak suka bicara besar, dengar yang baik tidak baik-baik, tapi mereka harus dengar yang baik-baik dan mengeluarkan bicara yang betul-betul berguna untuk. Jadi itu kira-kira sementara karena belum penelitian. Jadi itu semua saya harapkan ke depan. Saya sangat berbangga atas suksesnya penyelenggaraan pencanangan ini, dan kami harapkan dapat berguna mewujudkan penetapan warisan budaya dunia megalit kawasan Lore Lindu oleh UNESCO, serta meningkatkan kemajuan kebudayaan demi tercapai indeks pembangunan kebudayaan di Indonesia Sulawesi Tengah. Saya lupa tadi, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Menteri yang diwakili oleh tenaga ahli untuk pariwisata dan Pak Menteri Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Saya gembira sudah bisa melihat bahwa benar Sulawesi Tengah ada, karena banyak juga yang sinis di medsos tentang ini.
tapi mereka tidak tahu. Mari kita lihat nanti. Malah Pak Samosir, dia kasih lihat saya, dia bilang lihat, Bada itu ke selatan sama panjangnya ke utara. Jadi orang tua dulu sudah punya GPS. Dia bilang lihat ke Napu nanti, lihat itu. Saya ini cuma belajar dari Pak Samosir, kepala BPKP. Dia bilang begitu. Jadi orang tua dulu di Sulawesi Tengah sudah mengenal GPS. Saya bilang hebat kalau begitu ya. Inilah kira-kira semuanya perlu kita adakan seminar nanti tentang Lembah Bada ini. Kita tidak mau seperti Lahat. Saya lihat kasihan saya. Hanya diperhatikan oleh bupatinya yang juga tidak serius. Hanya komunitas itu yang memperhatikan. Saya mau Tampu Lore menjadi kebanggaan kita, menjadi ini. Oleh sebab itu ke depan saya perintahkan kepala dinas saya semua, Bina Marga, Cikasda, untuk bisa merencanakan, karena saya lihat dari udara ada sungai besar Lariang, sini tanah masih luas. Saya mengusulkan juga nanti kepada Pramuka, Ketua Pramuka, jadikan itu tempat camping ground Indonesia. Kita mau. Dan oleh sebab itu jalan-jalan yang ada di sini, saya karena jalan-jalan di pinggir pantai sudah dibuat menjadi jalan negara. Tapi jalan-jalan di atas ini kita mau seperti Jawa juga. Ada dari Lore, makanya saya perintahkan Pak Faidul bikin dari Napu, Besoa, Bada. Karena sekian puluh tahun orang bersaudara, satu suku tidak ketemu. Tidak ketemu kan, tidak ada jalan. Tapi kali ini saya minta kepada kepala PU untuk bisa membuat jalan 3 kecamatan ini. Sehingga ada dari ini ke depan. Dan kemudian saya juga minta kepala dinas pariwisata nanti untuk mendukung ini. Saya bilang ya ada warung-warung atau rumah-rumah penduduk di satu kamarnya betul-betul standar hotel. Ya hotel 300 lah, hotel kelas ini untuk bisa dan sekaligus membantu rakyat untuk mendapatkan sewa-sewa dari kamar-kamar yang kita sumbangkan untuk rakyat ini. Ya barangkali satu rumah satu kamar yang bagus dia pelihara sehingga datang turis nanti kalau sudah jalan bagus atau datang ke sini sehingga bisa menyewa rumah-rumah penduduk karena kelas sudah kelas. Ini kira-kira saya minta. Begitupun ke Poso. Saya malah ada air terjun Salopa. Saya minta supaya dibuatkan, tapi belum kemarin. Karena kita alhamdulillah dengan meningkatnya pendapatan daerah dari 900 miliar menjadi hampir 2 triliun dan moga-moga nanti 2-3 tahun ke depan ya bisa menjadi 3-4 triliun sehingga jalan-jalan yang ada di atas ini kita bisa. Ini lembah yang indah ya. Kita barangkali kita bikin air sungai ini bisa mengelilingi lembah ini dan sehingga bisa. Pokoknya kita tata. Kita carikan konsultan yang bagus ya. Apa-apa sehingga menata daerah ini. Bukan kita saja yang menata, tapi kita panggilkan konsultan untuk menata daerah ini agar menjadi kawasan yang benar-benar ke depan. Dan kita minta ada tembus jalan ke Sulawesi Selatan dari daerah Lore ini ke sana. Dan saya juga minta ada jalan dari Gimbu sampai Wintu. Nah, itu harus ada ke depan. Jadi itu menjadi prioritas kita ke depan, membuka semua jalan-jalan di atas. Nah, ini. Dan oleh itu sebab itu kepada Ibu Bupati Poso, saya selalu bilang Bapak, tidak salah, Ibu Bupati yang cantik. Ya. Artinya begini, Sulawesi Tengah ini boleh berbangga karena ada bupatinya runner up Miss Indonesia. Jadi perlu diketahui bahwa ini, saya bilang sama dia, tidak usah program, lihat ibu saja saya pasti saya pilih, pasti saya pilih, tidak usah siapa-siapa. Lihat ibu saja, bukan kampanye ini, tapi memperkenalkan ibu. Nah, saya mengharapkan ke depan Poso ini menjadi daerah pertanian, peternakan, pariwisata. Karena memang paling banyak di daerah Poso ini pariwisata. Begitu juga nanti saya harapkan Sigi bisa maju pariwisatanya
sehingga lembah Sigi dan lembah lembah Lore menjadi daerah kawasan wisata. Apalagi kita juga punya pantai-pantai yang indah, Ibu. Pantai-pantai kami indah. Kami punya Malenye, kami punya Pak Menteri punya daerah kawasan pariwisata di Tojo Una-Una. Kita punya Sombori. Sombori itu sama miniaturnya daripada Raja Ampat. Banyak sekali, hampir setiap pantai kami boleh menjadi kawasan pariwisata. Tidak usah jauh-jauh. Inilah kira-kira Sulawesi Tengah. Tetapi kami memang terlambat. Tapi kami tidak merasa itu hak kami harus mengejar keterlambatan kami. Itu beri kami kesempatan. Saya selalu bilang sama Presiden, beri kami kesempatan. Walaupun kami tidak punya jenderal seperti Pak Dandren, tapi ada sudah satu. Augusto Oramori. Tapi kalau polisi baru Kombes Helmi. Jadi saya bilang, tapi 20 tahun ke depan sampai 30 tahun ada 9 kita calon jenderal ke depan. Karena 9 orang sekarang sudah masuk, sudah lolos kemari Akpol. Tinggal tentara kita minta supaya melalui Pak Dandren ada anak-anak kita bisa masuk tentara, diterima di tentara. Itulah kira-kira semua. Saya sengaja pidato lepas karena baru kali ini saya bisa bertemu dengan masyarakat Bada dan saya sangat mengagumi Bada Lore ini. Oleh sebab itu saya berniat menembuskan jalan semua lore-lore ini ke depan. Insya Allah kalau tahun 2004, 2005 kita sudah bisa mencapai 4 triliun, itu uang kita buang di sini saja. Kira-kira kita bikin Sungai Lariang ini mengelilingi ini menjadi di kampung ini menjadi, karena saya lihat dari pesawat tadi kita lihat luasnya kampung itu, kita bisa mau bikin apa di sini. Cuman karena belum jalannya masih susah ke sini, makanya kita akan bikin jalan nanti dari Poso ke sini mulus, dari Palu mulus ke daerah sini. Ini kira-kira. Dan kita tadi lihat, bayangin hutan belantara yang kita lihat dengan helikopter. Saya juga ngeri helikopter tua yang saya naik. Tetapi pilotnya orang bule, jadi saya berani juga. Itu kira-kira. Tapi karena demi rakyat Bada, saya walaupun kemarin saya mengalami tiba-tiba karena belum makan sudah minum kopi pahit. Sudah terlambat makan karena tamu rapat ada 2 BPK, KPK dan rapat tentang El Nino ini. Dan saya minta kepada bupati-bupati nanti melaporkan apa masalah El Nino. Karena kemarin untuk Poso akan ada nanti hujan buatan oleh PLN dan Poso Energi. Kita juga kalau memang harus panasnya sampai Desember, ya November, sebenarnya November sudah harus mulai hujan, tapi kita kadang ditunda kira-kira sampai November menurut BMKG. Kalau sampai Desember air sudah mulai menurun, kita terpaksa adakan hujan buatan. Kendati apapun saya mintakan kepada Bu Sandra untuk pergeseran anggaran demi untuk El Nino. Jadi kebetulan saya minta juga nanti ke depan rapat dengan bupati-bupati tanpa diwakili, karena saya ingin kepastian, karena saya ingin memberikan bantuan tentang El Nino ini nanti. Ya, jadi itu kira-kira semuanya kepada camat. Saya mintakan segera laporkan kalau ada sudah. Jangan ada nanti sampai kita orang kelaparan. Saya bilang jangan ada sampai sudah mati orang lapar karena tumbuhannya tanamannya tidak hidup. Itu jangan ada, saya dengar begitu. Itu nanti begitupun rapat saya dengan OPD kemarin. Oleh sebab itu saya minta ada mungkin tanggal berapa saya nanti rapat dengan kemudian ini semua saya laporkan kepada rakyat yang ada di sini karena jarang saya ketemu. Inilah kerja saya. Angka kemiskinan turun 1%. Pendapatan dari 900 miliar di zaman Loki, di zaman saya hampir 2 triliun. 2 tahun ini. Kemudian kita masuk 3 besar pertumbuhan ekonomi terbaik di Indonesia. Kemudian 4 besar investasi terbaik di Indonesia. Jadi itu kira-kira yang kita capai. Tapi masih banyak yang harus kita benahi
negeri ini, termasuk megalit ini. Ini saya sudah kasih tahu Presiden, ada megalit begini. Kalau saya ke Bada dibilang naik apa? Naik helikopter, Pak. Nah, kita sudah coba tadi helikopter walaupun tua bisa masuk sini. Sekalinya helikopter saya bilang kurang ajar betul Edi, dia sewakan helikopter yang tua gitu. Bayangkan tidak ada AC-nya. Jadi sama dengan itu PT-PT. Tapi pilotnya saya jamin kena begitu masuk di antara gunung-gunung ini dia. Masuk di antara gunung-gunung ke sini. Saya bilang dia hafal jalan-jalan ke Bada. Inilah kira-kira semuanya. Tapi intinya saya ini hari bergembira walaupun sedikit kurang sehat. Sebenarnya kurang sehat. Tapi saya bergembira, saya paksa datang di Poso. Tapi saya bilang saya tidak datang lagi di apa itu FDP. Biar ada ibu, ada bapak yang datang dari pariwisata dan pendidikan datang, ya, untuk karena menteri dulu tidak datang, dia janji saya datang tidak datang Pak. Tapi ini ada datang ibu tenaga ahli, ya kita cukup gembira dengan kedatangan ibu dan bapak. Berarti menghargai kami seorang Sulawesi Tengah. Negeri yang misterius. Kalau Sulawesi Selatan negeri raja-raja, karena raja-raja di sana sampai 23 orang. Sulawesi Tengah negeri misterius. Makanya mari kita ungkapkan kemisteriusan Sulawesi Tengah ini melalui megalit. Semoga semua ini saya tidak baca lagi ini terlalu panjang ini. Dan mata saya agak rabun-rabun karena kurang sehat. Maka saya akhiri. Terakhir. Ada. Saya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, puji kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, saya canangkan daerah Bada, Lore, Napu, Besoaya, Lore Lindu menjadi daerah menjadi daerah megalit. Salah satu dunia. Mari kita perjuangkan untuk menjadi warisan dunia. Karena memang 3000 tahun yang lalu negeri ini telah ada peradaban di zaman Firaun dan Musa, kata presiden ini. Berarti ada dia bilang sudah zamannya Firaun dan Musa. Berarti tua betul itu. Jadi kalau begitu orang tua kita sudah punya peradaban, makanya kita orang Sulawesi Tengah sini lebih punya peradaban, harusnya lebih punya pengetahuan yang harus lebih maju ke depan. Itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Semoga seluruh rakyat Sulawesi Tengah mendapatkan kesejahteraan, kebaikan, kebaikan dan kemajuan di masa depan. Mari kita sama-sama berlomba untuk kebajikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Dengan hormat mohon berkenan Gubernur Sulawesi Tengah menempati area pencanangan Sulawesi Tengah negeri 1000 megalit. Oleh karena itu kami mengundang dengan hormat Bupati Poso Ibu Dr. Verna Gladys Mary Ingkiriwang, Bupati Sigi Bapak Muhammad Irwan Esos MSI, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Bapak Haji Muharam Nurdin, dan tentunya staf ahli bidang reformasi birokrasi dan regulasi Kemenparekraf Republik Indonesia Ibu Raden Kurleni Ukar. Dan tentunya kami mengundang Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendampingi Gubernur Sulawesi Tengah melakukan pencanangan Sulawesi Tengah negeri 1000 megalit dengan meletakkan tangannya pada layar. Namun sebelum kita lakukan pencanangan, kita akan saksikan terlebih dahulu short video singkat
untuk pencanangan Sulawesi Tengah Negeri 1000 Megalit. Selamat menyaksikan. Silakan menempatkan jari pada layar. Let's count down from 5 to 1. Inilah pencanangan Sulawesi Tengah Negeri 1000 Megalit. 3, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah. Pencanangan Sulawesi Tengah Negeri 1000 Megalit. Saat ini Gubernur Sulawesi Tengah dan tentunya bersama Bupati Poso, Bupati Sigi, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, staf ahli bidang reformasi birokrasi dan regulasi Kemenparekraf Republik Indonesia, dan tentunya Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah menempati area pencanangan Sulawesi Tengah Negeri 1000 Megalit. Dan juga tentunya kami mohon berkenan dan Lanan untuk ikut bergabung menyaksikan langsung mendampingi Gubernur Sulawesi Tengah. Prosesi pencanangan telah selesai, akan dilakukan atau dilaksanakan lagi dokumentasi untuk mengabadikan tentunya kita akan mengabadikan kehadiran dari Gubernur Sulawesi Tengah dan tamu VIP di depan Patung Palindo. Selanjutnya Maya, akan dilakukan penandatanganan prasasti Bapak Ibu hadirin yang kami hormati saat ini, Gubernur Sulawesi Tengah beserta tamu VIP sedang menyaksikan atau melihat langsung Patung Palindo yang juga menjadi salah satu ikonik dari Sulawesi Tengah, Negeri 1000 Megalit. Baik Maya, Maya Penyami sebagai Putri Pariwisata Sulawesi Tengah yang telah mewakili Sulawesi Tengah di tingkat nasional tahun 2014. Apa yang disaksikan juga oleh seorang Maya tentang pencanangan Negeri 1000 Megalit ini dan juga potensi wisata yang ada di Kabupaten Poso. Terima kasih Arya, tentunya apresiasi sebesar-besarnya disampaikan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang telah menggagas Negeri 1000 Megalit, juga pemerintah daerah Kabupaten Poso yang juga turut serta mendukung suksesnya acara pada hari ini. Promosi wisata yang dilakukan melalui pencanangan Negeri 1000 Megalit juga diharapkan memberikan dampak positif kepada masyarakat melalui dampak pariwisata berbasis ekonomi kreatif, dampak pendidikan, dan juga diharapkan taraf hidup masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah boleh ditingkatkan. Baik, dan tentunya Maya dan juga seluruh tamu undangan, saat ini kami mengundang Gubernur Sulawesi Tengah untuk melakukan penandatanganan prasasti untuk pencanangan atau Sulawesi Tengah, Negeri 1000 Megalit, yang tentunya menjadi potensi wisata atau pariwisata di Provinsi Sulawesi Tengah. Penandatanganan prasasti Negeri 1000 Megalit pun akan didampingi oleh Bupati Poso, Bupati Sigi, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, staf ahli bidang reformasi birokrasi dan regulasi Kemenparekraf RI, kemudian Kementerian Pendidikan Budaya dan Teknologi, Kementerian Ristek Dikti. Baik, saat ini sekali lagi Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Gubernur Sulawesi Tengah dan tentunya didampingi
oleh seluruh tamu VVIP, pejabat daerah Provinsi Sulawesi Tengah sudah melakukan penandatanganan prasasti. Kita berikan tepuk tangannya sangat meriah untuk pencanangan Sulawesi Tengah, negeri 1000 megalit. Melalui pencanangan Sulawesi Tengah sebagai negeri 1000 megalit ini membuktikan bahwa salah satu titik peradaban dunia dimulai dari Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk itu kepada seluruh tamu undangan dan masyarakat untuk bisa kembali clear area, kita akan lanjutkan acara ini dengan penyerahan bibit ikan dan bibit pohon durian. Untuk itu kepada seluruh warga dan tamu undangan kami persilakan kembali menempati tempatnya masing-masing. Bapak Ibu warga mohon berkenan untuk mengosongkan area. Kita akan lanjutkan acara ini dengan penyerahan bibit ikan dan bibit pohon durian. Baik Maya, dan kita tadi sudah sama-sama menyaksikan pencanangan Sulawesi Tengah ini sebagai negeri 1000 megalit. Ini tentunya memang ide cemerlang juga dari Gubernur Sulawesi Tengah yang sudah diniatkan dari beberapa tahun yang lalu, sudah lama. Benar sekali Kak Arya, melihat bahwa Sulawesi Tengah memiliki situs-situs megalit yang menjadi bukti bahwa salah satu suku tertua di Indonesia bahkan dunia ada di Provinsi Sulawesi Tengah. That's right, dan tentunya kita sebagai warga Sulawesi Tengah patut untuk ikut berpartisipasi dan juga ikut mempublikasikan, mempromosikan tempat-tempat pariwisata, kebudayaan dan juga tentunya salah satunya adalah Sulawesi Tengah negeri 1000 megalit kepada halayak bukan di Indonesia tapi juga level internasional. Ya. Baik, selanjutnya kita lanjutkan dengan penyerahan bibit ikan dan bibit pohon durian. Untuk itu kami mengundang. Saat ini masih dilakukan dokumentasi untuk mengabadikan kehadiran dari Gubernur Sulawesi Tengah dan tentunya bersama seluruh tamu VVIP. Ya, apresiasi yang sebesar-besarnya juga Arya kita berikan kepada seluruh penduduk di Desa Kolori dan sekitarnya yang datang dengan sepenuh hati memakai pakaian adat Badak. Luar biasa, penuh dengan sukacita untuk ikut meramaikan prosesi pencanangan Sulawesi Tengah negeri 1000 megalit ini. Dan saat ini di hadapan kita telah hadir masing-masing kelompok, yaitu kelompok Langke Bulawa, Ketua Adolf Toi, Desa Bomba. Yang kedua kelompok Sinar Harapan 2, Ketua Yonatan Matindo dari Desa Bewa. Dilanjutkan kelompok Potaua Tulumanu, Ketua Robert Toki, Desa Lengkeka. Dilanjutkan dengan kelompok Karyango, Ketua Happy Pole dari Desa Kolori. Kelompok Lore Abadi, Ketua Jeffrey Walangitan, Desa Bakekau. Kelompok Gembira Jaya, Ketua Cornelis Telao dari Desa Gintu. Dan kelompok Sangkinora, Ketua Glorius Kabia, Desa Badanokalia. Badan Kaya. Sekali lagi, kelompok Sangkinora, Ketua Glorius Kabia, Desa Badan Kaya. Penyerahan bibit ikan dan bibit durian oleh Gubernur Sulawesi Tengah didampingi oleh Kepala Perikanan dan Kelautan dan juga ya, tepatnya untuk bibit ikan, Gubernur akan didampingi oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Tengah. Dan juga tentunya untuk penyerahan bibit pohon durian, Gubernur Sulawesi Tengah juga akan didampingi oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah. Berikut kelompok tani yang menerima bibit durian yaitu yang pertama, kelompok tani Madonde yang diketuai oleh Julius Toi dari Desa Lelio.
Kelompok Tani Karya Sakti 2, Ketua Kelompok Timalure, Desa Tuare. Kelompok Tani Pelita Jaya 1, Ketua Kelompok Kaindi Pakou dari Desa Kageroa. Dan kelompok Tani Poktan Baita 1, sekali lagi kelompok Tani Poktan Baita 1, Ketua Alex Alipa, Desa Bewa. Dan yang terakhir kelompok Tani Pambuno 5, perwakilan Desa Penerima Bibit Durian, Ketua Kelompok Alfred Wetoi dari Desa Pada. Baik, saat ini sekali lagi sedang berlangsung pemberian bibit pohon durian dan bibit ikan yang diserahkan langsung oleh para pejabat daerah kita. Dan tentunya setelah ini juga akan ada pemberian sebuah berkas begitu ya. Dari Gubernur Sulawesi Tengah tentunya akan diterima oleh perwakilan Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi Republik Indonesia sesaat lagi. Setelah diabadikan prosesi pemberian bibit ikan dan bibit pohon durian. Saat ini Gubernur Sulawesi Tengah dan Forkopimda Sulawesi Tengah sedang mengabarkan terima kasih. Baik, kita lanjutkan lagi penyerahan berkas dari Gubernur Sulawesi Tengah kepada Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang mewakili. Mohon berkenan untuk menerima berkas yang diberikan langsung oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, diberikan oleh Gubernur Sulawesi Tengah. Baik, telah diberikan sebuah berkas dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kepada Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Dan acara ini kita lanjutkan lagi dengan ISOMA. Tentunya seluruh tamu undangan, tamu VVIP kami, pejabat daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk bisa menikmati santap siangnya. Namun kita juga akan menyaksikan beberapa penampilan kreasi begitu Maya ya? Ya betul Arya. Namun sebelumnya kita akan sama-sama mendengarkan inilah jingle untuk Sulawesi Tengah, Negeri 1000 Megalit.
Jingle pencanangan Sulawesi Tengah Negeri 1000 Megalit ini dinyanyikan oleh Claudia Baginda dan diciptakan oleh Max Baginda. Untuk itu kepada seluruh tamu undangan VVIP kami dan tamu undangan VIP kami, seluruh tamu undangan kami persilakan untuk menikmati santap siang yang telah disiapkan di hadapannya. Dan kita sudah mendengarkan ini ada jingle untuk Sulawesi Tengah Negeri 1000 Megalit yang dinyanyikan atau diciptakan oleh Max Baginda dan dinyanyikan oleh sang putri berarti ya? Ya betul sekali Arya. Ada Claudia Baginda. Baik, dan tentunya acara Sulawesi Tengah Negeri 1000 Megalit ini dipersembahkan oleh Provinsi Sulawesi Tengah dan seluruh instansi, seluruh stakeholder ikut mendukung terlaksananya Sulawesi Tengah Negeri 1000 Megalit. Itu terbukti dalam menemani santap siang kita pada pagi hari ini Kak Arya, akan ditampilkan tari-tarian yang berasal dari hampir seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Baik, untuk itu Bapak Ibu yang kami hormati sambil menikmati santap siang, kita akan lanjutkan acara ini masih bersama kami berdua, saya Arya Tanju. Dan saya Maya Penyami. Kita saksikan bersama, inilah penampilan dari komunitas budaya yang akan menampilkan tari Tanah Kaili dan juga ada tarian dari Lembah Bada serta kerambangan dari Desa Kolori dan juga tentunya nanti akan ada Dero Masal. Ya, yang paling ditunggu-tunggu. Baik, langsung saja kita saksikan inilah RCF Traditional Dance dengan tarian Rego Kreasi dari Kota Palu.
Baik, kita berikan tepuk tangannya sangat meriah. RCF Traditional Dancer, Tarian Rego Kreasi dari Kota Palu. Dan sebelum kita menikmati sajian berikutnya, ternyata kita lihat bahwa para pejabat, terutama juga Gubernur Sulawesi Tengah sedang menggunakan sebuah kostum atau batik yang juga sama digunakan oleh para pejabat kita. Ini merupakan batik apa namanya itu ya? Batik yang digunakan oleh tamu VVIP kita pada hari ini merupakan hasil dari kerajinan tangan anak daerah kita sendiri. Nama batiknya adalah batik Valiri dari Kabupaten Sigi yang dirangkai atau dirancang oleh Afrianto. Wow, luar biasa. Dan langsung saja kita akan menyaksikan penampilan berikutnya. Ini adalah Sanggar Tari Polelea Sigi. Ya, dan nama tari yang akan dipersembahkan pada pagi hari ini yaitu tarian Ike Longkuhaa dari Kabupaten Sigi. Tarian Ike Longkuhaa merupakan sebuah karya tari yang diadaptasi dari proses pembuatan kain kulit kayu khususnya di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam tari ini digambarkan tahapan pembuatan kain kulit kayu, mulai dari menyiapkan alat dan bahan, serta proses pembuatan kulit kayu hingga menghasilkan selembar kain kulit kayu yang siap diolah untuk menjadi pakaian adat dan lain sebagainya. Penata tari Ayu Mufida, penata musik Akbar Mbasi Mbasi, make up dan kostum dari Sanggar Tari Polelea, penari Nunung, Maharani, Amanda Tasya, Agnes Merdika dan Rahmania. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, mari kita saksikan bersama-sama tarian Ike Longkuhaa. Negeri Ibu Pertiwi menjelma bumi. Atau musiknya. Tes. Durasi. Mana musiknya kasihan, aduh. Sebentar terus tiba-tiba. Musiknya mana? Ike ditado longkuri moma. Hum haile haile
Kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah. Tarian dari Sanggar Tari Polelea Sigi
Ini kita lihat mereka menggunakan kain kulit kayu. Iya, betul Dan sekali, di dalamnya Arya. pun juga ada proses begitu digambarkan dalam Iya. tarian ini. Proses pembuatan kain kulit kayu. Ya, tarian ini menggambarkan bahwa pada zaman dahulu kala, Ya. masyarakat kita di Provinsi Sulawesi Tengah sudah memiliki tingkat kreativitas yang luar biasa. Luar biasa, sekali lagi tepuk tangan yang sangat meriah untuk Sanggar Tari Polea dari Sigi. Dan selanjutnya, ini merupakan kolaborasi Sanggar Ari Impo Hibewa dan juga Sanggar Seni Oboka Bulili. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, terimalah tarian dari Lembah Bada. Tari Mowalia. Tari Mowalia. Tes salah lagu. Operator salah lagu. Dahulu kala, penghuni pemukiman Padang Sepe gempar menyaksikan Watu Molindo atau patung berwajah dalam posisi miring yang sebelumnya berdiri tegak. Patung berwajah ini merupakan tempat mereka melakukan ritual untuk mengagungkan Sang Pencipta. Dan mereka sadar bahwa telah masuk musuh yang hendak memindahkan dan mencuri patung tersebut. Dengan penuh keberanian yang diselimuti amarah, penduduk laki-laki setempat mencari musuh yang datang mengganggu keberadaan patung tempat mereka melakukan ritual. Tetapi alangkah terkejutnya, mereka mendapati para musuh yang hendak memindahkan patung berwajah tersebut semuanya mati tertindis dan terkubur di samping patung. Walaupun keadaan saat itu sudah kembali aman, para pejuang tetap waspada dan menjaga patung berwajah yang sudah miring itu agar ritual kembali dilakukan. Maka para wanita datang melakukan ritual persembahan sebagai ucapan syukur yang disebut Mowalia. Karena semuanya kembali normal dan aman, maka penduduk setempat kembali melakukan pekerjaan mereka sehari-hari dengan penuh kedamaian dan kegembiraan. Ada modula atau mendulang emas, ada mohao atau mencari ikan, ada mobea atau membuat kain dari kulit kayu, dan mepare atau panen padi. Pelaku tari anak-anak sanggar yang masih duduk di bangku sekolah SMP Negeri 1 Lore Selatan, SMP Satabulini, dan SMA Negeri 1 Lore Selatan dengan pencipta dan penata tari Santo Hawane dan Murni Donga. Inilah tarian Mowalia yang dipersembahkan oleh kolaborasi Sanggar Seni Ari Impo Hibewa dan Sanggar Seni Oboka Bulili.
Kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah sekali lagi. Tari Moalia, kolaborasi Sanggar Seni Ari Impohi Bewa dan Sanggar Seni Oboka Bulili. Untuk itu sebelum kita menyaksikan penampilan berikutnya, untuk seluruh masyarakat yang berada di area patung, untuk bergeser, kita akan clear area, akan dijadikan background untuk wawancara Gubernur Sulawesi Tengah dengan kedua TV swasta nasional, Metro TV dan TV One. Kami persilakan kepada TV One dan Metro TV untuk melakukan wawancara dengan Gubernur Sulawesi Tengah. Dan untuk itu background patung Palindo mohon di-clear areakan, di-clearkan areanya untuk dijadikan background. Terima kasih. Setelah wawancara kita akan lanjutkan dengan penampilan lainnya. Terima kasih. Habis kerambangan baru itu adik ya. Sekali lagi, iya, sekali lagi. Untuk masyarakat yang berada di area patung Palindo, untuk di-clearkan area tersebut, dikosongkan area tersebut, akan menjadi background untuk wawancara Metro TV dan TV One.